Bapak menjaga keuangan para jamaah yang ada 5 juta jamaah, bukan yang hanya akan berangkat haji. Dipahaminya seperti itu, bahwa negara melindungi mereka yang tidak berangkat haji juga, gitu loh. Bagaimana nih uangnya? Ibu sekalian, narasumber, tadinya saya tidak akan memberikan tanggapan, tetapi saya sudah janji tadinya nggak akan beri tanggapan terhadap Pak Irfan pun sama. Tapi setelah mendengarkan apa yang sudah disampaikan Ibu Bapak semua, jadi tergelitik dan rasanya wajib buat saya untuk berbicara. Bapak Ibu yang saya hormati, ada titik krusial yang harus saya tegaskan. Haji ini kan istitoahnya untuk menyempurnakan rukun Islam kita yang kelima. Kemudian dilaksanakan haji ini untuk para kaum muslim yang mampu. Kemudian sebagai penyelenggara, terutama Kementerian Agama dan kita Komisi 8, bagaimana kita bisa melayani para jamaah dari mulai berangkat sampai mereka kembali selamat, dengan keselamatan dan kesehatan mereka, keamanan mereka betul-betul terjamin secara menyeluruh. Maka saya sangat berharap kepada Ibu Bapak yang ada di depan saya ini, dengan hati nurani yang sangat saya harapkan Ibu Bapak bisa terketuk hatinya bahwa kita ini bekerja untuk para jamaah, bukan untuk main-main, termasuk kami yang ada di sini. Niatkan seperti itu. Jadi bukan kami berbicara angka 69 ini mahal atau murah, naik atau turun. Ini bukan angka harga bawang atau harga cabai gitu kan, tetapi ini adalah angka para jamaah yang akan berangkat naik haji untuk mereka yang mampu. Niatnya seperti itu. Saya paham BPKH mengelola keuangan haji dengan niat untuk menjaga sustainable keuangan haji. Bapak menjaga keuangan para jamaah yang ada 5 juta jamaah, bukan yang hanya akan berangkat haji. Dipahaminya seperti itu. Maka kami pun yang ada di sini berkewajiban untuk menjelaskan para jamaah yang akan berangkat haji bahwa uang ini adalah untuk juga menjaga keuangan untuk jamaah yang tidak berangkat haji. Tolong Kementerian Agama pun menjelaskan itu dong. Hari ini kita tidak menjelaskan nih kepada warga negara Indonesia, seolah-olah yang berhak berangkat ini adalah para jamaah yang akan berangkat. Tetapi ada juga nih jamaah yang tidak berangkat haji. Harusnya kita juga menjelaskan nih untuk jamaah yang tidak berangkat haji, bahwa negara melindungi mereka yang tidak berangkat haji juga, gitu loh. Bagaimana nih uangnya? Maka Kementerian Agama melalui BPKH menjaga uang mereka. Uang mereka itu dikelola oleh BPKH. Nah, inilah yang harus kita jelaskan kepada para jamaah melalui BPKH dan Kementerian Agama. Bukan berkutat mengenai uang yang akan diberangkatkan oleh kita. Mohon maaf nih, saya agak melenceng dulu nih. Dari kemarin saya selalu berbicara, kita selalu berkutat di angka 69 juta, mahal. Iya, kita bicara mahal. Gitu loh. Porsinya 60-70. Yes, 60-70. Kenapa bicara 60-70? Karena ada 70% itu uang jamaah yang tidak berangkat haji, gitu loh. Itu harus dijelaskan. Selama ini tidak dijelaskan kepada para warga negara Indonesia. Kita menjaga uang mereka. Maka yang 30% ini adalah untuk jamaah yang
berangkat haji. Pahaminya itu. Mohon maaf nih ya Bapak-bapak Ibu sekalian. Nah, berkembali kepada uang negara, saya harus menyampaikan kepada Ibu Bapak yang ada di sini, saya berterima kasih kepada Pak Irfan, tetapi ternyata di makalah yang Pak Irfan berikan kepada kami, tolong nanti di Pak Pimpinan, kita berbicara khusus dengan Garuda mengenai komponen yang memang ternyata tadi Pak Irfan keburu ditutup kembali. Di sini nggak dijelasin nih Pak Irfan. Ternyata ada komponen yang Pak Irfan jelaskan, ada aftur, ada AC, ada bla 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 bla. Yang selama ini kita nggak tahu ya Pak Pimpinan ya, gitu loh. Jangan-jangan tadi disebutkan oleh Pak Ahmad, komponen itu double anggaran, dibiayai juga nih yang diminta oleh Kementerian Agama kepada kita, gitu loh. Nah, jadi jangan sampai ada dua mata anggaran yang dibiayai, yang ternyata itu menimbulkan yang diprasangkai oleh 3 huruf KPK Kuningan kemarin, menimbulkan kerugian negara di angka 160 miliar. Itu loh. Saya sampaikan seperti itu. Nah, jadi menurut saya mengenai komponen penerbangan Garuda, saya juga harus menyampaikan kepada Saudi Arabia, 62.000 jamaah kita ini adalah lansia. Maka tolong services dari 2 maskapai ini kalau bisa juga harus memperhatikan para jamaah haji lansia tadi. Jangan sampai pas saat mereka turun sudah ada yang meninggal Pak. Saya ngeri. Karena 62.000 ini jamaahnya lansia termasuk kepada Kemenkes. Bagaimana nih sistem yang akan dilakukan oleh ibu bapak sekalian? Ini juga yang harus dilakukan oleh Kementerian Agama. Saya sudah catat. Bagaimana dengan tanda pengenal jamaah? Tanda pengenal jamaah ini kalau bisa berkoordinat tanda pengenal jamaah ini bisa dideteksi dengan tempat tinggal para jamaah, termasuk juga mendeteksi ristinya penyakit para jamaah, gitu loh. Jadi pada saat tanda pengenal jamaah itu kan ada di pergelangan tangan ya. Nah itu udah ketahuan nih dia tinggalnya di mana, terus penyakitnya apa, itu udah ketahuan. Nah itu jadi udah terintegrasi nih. Jadi nggak double ketahuannya seperti apa. Nah ini sangat berpengaruh untuk di Kementerian Kesehatan. Nah yang kemarin dari hasil evaluasi kita kemarin Pak Dirjen, kalau kemarin itu hanya 100.000, sekarang ini 200.000 jamaah. Dan catatan kita adalah pada saat di tempat tinggal atau di mahtabnya, terutama di hotel-hotel tempat tinggal para jamaah, klinik-klinik khusus untuk para jamaah itu sangat tidak layak. Bahkan yang sering kali kita lihat, lobi itu dijadikan tempat kliniknya para jamaah. Padahal kita minta kalau bisa ada 1 kamar khusus untuk para untuk kliniknya ya, tim kesehatan khusus untuk jamaah ya di 1 hotel. Betul ya? Betul ya dari tim kesehatan ya. Karena kalau kemarin itu sangat tidak layak Pak Dirjen. Nah, kalau menurut saya ini juga menjadi sangat penting karena hari ini itu 221.000 jamaah. Termasuk juga yang kalau perlu fasilitas di sektor. Nah, ini untuk dari Kemenkes. Kita minta fasilitas sektor pun harus ditambah. Karena jamaahnya 221.000. Fasilitas sektor pun harus ditingkatkan termasuk petugasnya. Kalau bisa, karena yang namanya lansia ini ada 62.000, mohon maaf 62.000 kebanyakannya lansia, dan yang harus digarisbawahi petugas perempuannya harus lebih banyak.